Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asruriyati, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan dalam bidang tugas saya sebagai guru BK, yaitu tentang bimbingan klasikal berdiferensiasi dan cakap memanfaatkan TIK. Agar lebih familiar, praktik baik ini saya sebut dengan akronim Bisik Si Cantik. Bimbingan konseling memiliki peran dan kedudukan strategis dalam implementasi kurikulum Merdeka, seperti yang tertuang dalam Panduan Implementasi BK dalam Kurikulum Merdeka. Bimbingan konseling di tingkat satuan pendidikan diharapkan dapat mengakomodasi peserta didik untuk mampu memahami dan menerima diri serta lingkungannya, mengembangkan potensi, merencanakan masa depan, dan menyelesaikan permasalahan untuk mencapai kemandirian dan kemaslahatan peserta didik. Namun yang terjadi di lapangan, BK masih dianggap sebagai polisi sekolah yang hanya berkutat dengan pelanggaran tata tertib dan aturan sekolah. Ruang BK dianggap sebagai bengkel bagi para siswa yang dalam tanda kutip bermasalah. Jam pelajaran yang tersedia untuk bimbingan klasikal hanya 1 jam per kelas per minggu. Sedangkan materi BK sangat luas jika melihat kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Selain itu, tidak tersedianya buku ajar bimbingan konseling yang tersedia untuk para siswa di sekolah tempat saya mengajar juga menjadi hambatan tersendiri dalam menyampaikan materi yang sangat luas. Rasio yang tidak seimbang antara ketersediaan guru BK dengan jumlah siswa asuh juga menjadi kendala tersendiri. Guru BK harus membimbing lebih banyak siswa dibandingkan rasio idealnya dan seringkali disibukkan dengan layanan yang bersifat responsif. Berbagai kendala itu menyebabkan layanan bimbingan klasikal kurang mendapat perhatian dan seringkali dianggap sebagai pelengkap saja. Menghadapi tantangan dan kendala yang ada, saya tidak menyerah. Saya menganggap perlu adanya inovasi dalam layanan BK, terutama dalam bentuk bimbingan klasikal yang berdiferensiasi dan memanfaatkan TIK agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien, serta mengakomodasi gaya belajar, bakat, dan minat peserta didik. Saya merumuskan praktik baik Bisik Si Cantik, bimbingan klasikal berdiferensiasi dan cakap memanfaatkan TIK. Tujuan dari direncanakannya praktik baik ini adalah membuat layanan BK yang mampu mengakomodasi gaya belajar peserta didik, kebutuhan dan permasalahannya, serta dapat menjangkau peserta didik dalam jumlah yang banyak untuk menyikapi tidak seimbangnya rasio antara guru BK dengan siswa asuh. Langkah awal dalam menerapkan Bisik Si Cantik ini adalah menggali kebutuhan dan permasalahan serta gaya belajar peserta didik. Selain menggunakan angket manual dan Google Form, saya juga menggunakan data wawancara dan konseling individual dalam menetapkan program bimbingan klasikal. Langkah selanjutnya adalah persiapan materi dan metode yang akan digunakan dalam bimbingan klasikal. Implementasi Bisik Si Cantik yang saya laksanakan meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten di sini saya menyiapkan bahan dan materi yang bervariasi. Tidak adanya buku ajar BK yang tersedia untuk siswa di sekolah justru memacu saya untuk kreatif mempersiapkan bahan ajar. Saya membuat video materi-materi BK yang saya gunakan dalam layanan bimbingan klasikal. Kali ini, Bu Ruri akan membawakan materi dengan tema literasi dan numerasi. Materi ini penting untuk kita semua, tidak saja karena
Literasi dan numerasi adalah dua kemampuan yang dinilai dalam AKM, tetapi juga karena literasi dan numerasi adalah dua elemen penting dalam kecakapan hidup abad 21. Sekarang kalian sudah dapat memahami apa itu motivasi ekstrinsik dan apa itu motivasi intrinsik. Layanan BK kali ini akan membahas tentang popcorn brain. Apa sih popcorn brain itu? Nah, ini ada kaitannya nih dengan penggunaan gadget yang berlebihan. Pada kesempatan ini, Bu Ruri akan menyampaikan materi layanan BK dengan tema kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, kali ini ada yang agak berbeda nih. Kalau biasanya Bu Ruri membawakan materi layanan BK dalam bahasa Indonesia, untuk hari ini Bu Ruri akan membawakan materi BK dalam bahasa Inggris. Nah, untuk tema kali ini yang akan Bu Ruri bawakan adalah How to make new friends at school. Disinilah maksud dari cakap memanfaatkan TIK. Video pembelajaran ini sangat membantu dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan gaya belajar audiovisual. Selain itu, minat para siswa terhadap konten yang dapat diakses melalui HP yang mereka punya juga meningkatkan pemahaman terhadap materi. Video materi juga memungkinkan para siswa mengulang berkali-kali jika ada bagian yang belum dipahami. Video yang saya siapkan juga mengakomodasi minat siswa pada bidang tertentu yang kemudian dikaitkan dengan layanan BK. Sebagai contoh, video materi BK tentang pergaulan teman sebaya yang dikemas dalam bahasa Inggris. Selain itu, saya juga menyiapkan LKPD atau worksheet untuk tiap materi yang saya sajikan dalam bimbingan klasikal. Worksheet ini membantu dalam mengkonsolidasikan pemahaman siswa secara lebih terstruktur. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Saya menggunakan metode yang bervariasi dalam bimbingan klasikal untuk mengakomodasi minat dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan metode ini adalah untuk menyiasati jam pelajaran BK yang sangat terbatas, yaitu hanya 1 jam per kelas per minggu. Metode yang saya terapkan adalah flipped classroom, diskusi, dan outdoor learning. Flipped classroom atau pembelajaran terbalik yang saya terapkan terbantu dengan adanya video pembelajaran yang telah saya siapkan, di mana para siswa menyimak terlebih dahulu materi bimbingan melalui video, lalu mendiskusikannya di kelas. Dengan begitu, permasalahan waktu yang terbatas dapat teratasi dan para siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi bimbingan tanpa harus dibahas sepenuhnya di kelas. Selanjutnya, sesekali saya melakukan outdoor learning dengan games ataupun dengan praktek di ruang terbuka. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Dalam layanan bimbingan klasikal, siswa diperbolehkan untuk berkarya sesuai dengan minatnya. Ini merupakan praktik yang baik yang dilakukan oleh Bu Ruri tentang bimbingan klasikal berdiferensiasi. Merupakan salah satu terobosan dan aksi nyata dalam menerapkan Merdeka Belajar layanan BK menjadi lebih kreatif, inovatif, dan seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran dapat berpartisipasi secara maksimal dan anak merasa senang. Namun masih ada kekurangan di sana-sini, terutama dalam penguasaan TIK saya yang perlu ditingkatkan. Saya masih mengandalkan kemampuan editing yang sederhana dan peralatan yang ala kadarnya. Tindak lanjut yang saya rencanakan tentunya saya akan meningkatkan inovasi layanan BK dengan lebih menggali lagi kemampuan TIK. Dalam hal ini, saya ingin menguasai pembuatan game edukatif, pemanfaatan AI dalam pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan editing. Selain itu, saya juga akan memperluas diferensiasi yang saya lakukan. Jika sebelumnya saya mengaitkan materi BK dengan bahasa Inggris, maka selanjutnya saya akan berkolaborasi juga dengan mata pelajaran yang lain. Dengan begitu, saya berharap siswa akan lebih bersemangat dalam belajar karena menemukan keterkaitan antara materi bimbingan dengan bidang lain yang mereka pelajari. Demikian pemaparan praktik baik saya, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Semoga dapat diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.